Pada saat mentransferkan Fire Demon ke dalam tubuh adiknya tersebut, Roman pun terlihat merasa kesusahan, karena meski itu hanyalah kepingan api dari Fire Demon. Api dari Fire Demon bukanlah kekuatan yang bisa ditangani oleh manusia biasa saja. Dan jika bukan karena Roman telah memasukkan api dari Flame Mastery Teknik ke dalam tubuh adiknya tersebut, tubuh Rodwell yang rapuh pasti sudah menjadi abu, dan seiring berjalannya waktu, akhirnya rasa sakit yang dirasakan oleh Rodwell Dimitri pada saat mentransferkan api dari Fire Demon pun mulai berkurang, dengan energi api perlahan mulai menetap di dantiannya itu. Teknik pedang yang membangkitkan api dari Fire Demon serta master dari Flame Mastery Teknik, akhirnya Rodwell Dimitri pun telah menjadi penerus dari teknik tersebut. Sementara itu, di wilayah Marquis Valentino, begitu ia sampai di kediamannya, dia pun langsung mengadakan pertemuan dadakan dengan jajaran para petinggi dari wilayahnya tersebut, dan di waktu itu, Marquis Valentino yang menarik investasi dalam bidang jual beli permata pun diprotes oleh salah satu jajaran petinggi itu, dengan dia yang mengatakan, kalau mereka yang sudah mengimpor permata mentah dalam jumlah yang tidak sedikit, yang bertujuan agar permintaan akan barang mewah meningkat setelah perang selesai, hal tersebut seharusnya akan menjamin keuntungan bagi mereka. Tapi karena Marquis Valentino menarik investasinya secara mendadak itu, dia pun mempertanyakan tindakan dari tuannya tersebut. Karena meski bisnis tersebut bukanlah bisnis utama bagi mereka, kerugian dari tindakan tuannya tersebut akan sangat besar bagi keluarga Valentino. Dan karena tindakan mendadak dari tuannya itu, dia yang berpikir kalau ada masalah besar yang tidak disadari olehnya itu, dia pun bertanya tentang hal tersebut kepada Marquis Valentino. Di sisi Marquis Valentino, dia pun berkata, kalau untuk menawar pedang baru milik Roman Dimitri yang akan dilelang di tempat pelelangan, bahkan dengan 3.000 sampai 4.000 gold saja, menurutnya hal itu tidak akan cukup untuk mendapatkan pedang tersebut. Dan karena hal itu, dengan menggebu-gebu, Marquis Valentino berkata kepada jajaran petingginya untuk melupakan masalah investasi terhadap permata itu. Karena menurutnya, mendapatkan pedang dari seri ketiga dari pedang tanpa nama tersebut lebih penting ketimbang investasi ke bisnis permata yang sedang mereka jalankan. Dan karena hal tersebut, dengan kesempatannya itu, Marquis Valentino berkata kalau mereka tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan mendapatkan pedang tersebut. Namun, salah satu dari petingginya berkata, kalau untuk mengeluarkan banyak uang hanya demi mendapatkan satu pedang saja, dia berpikir apakah itu tidak terlalu berlebihan. Tetapi, Marquis Valentino mempunyai pemikiran berbeda dari para jajarannya itu. Karena menurutnya, dalam waktu yang tak akan lama lagi, dunia akan berputar di sekitaran Dimitri. Melalui hubungan baik itu, Marquis Valentino berkata kalau mereka akan meluaskan jangkauan keluarga mereka di sepenjuru benua, dengan Hector, Umberto, Redford dan Frank. Pedang mahakarya milik Roman Dimitri akan menjadi kunci untuk mengalahkan pedagang yang telah ada dan memasuki 4 kerajaan. Sebagai keluarga bangsawan pertama yang mensponsori keluarga Dimitri, jika mereka memenangkan lelang untuk pedang tanpa nama dari seri ketiga itu dan menyebarkan nama keluarga mereka, secara tidak langsung kalau seluruh benua akan menyadari, kalau Roman berada di bawah pengaruh keluarga mereka, dan untuknya sendiri, menjadi sekedar pria terkaya di Kairo tidaklah lagi memuaskannya, dan untuk menggapai tujuannya yang lebih besar dari sekedar orang terkaya di Kairo, Marquis Valentino pun meminta dukungan kepada jajaran petingginya tersebut, dan akhirnya, dengan para jajarannya itu yang serentak berkata kalau mereka akan mengikuti apa yang diinginkan tuannya tersebut, Marquis Valentino bertekad, kalau dia harus mendapatkan pedang seri ketiga dari pedang tanpa nama yang akan dilelang di tempat pelelangan. Setelah beberapa hari sudah berlalu, di tempat pelatihan, Roman yang membawa pedang dari seri pertama dan kedua dari pedang tanpa nama pun memberikan pedang tersebut kepada Chris dan Kevin sebagai hadiah dari dirinya. Dengan seri pertama yang diberikan kepada Chris dan seri kedua kepada Kevin, Roman berkata kepada mereka, kalau seiring mendalamnya martial skill dan penguasaan mereka, pedang-pedang tersebut akan mewujudkan niat dari jati diri mereka seutuhnya. Dan hal itu pun membuat Chris senang serta mengucapkan rasa terima kasihnya. Namun di sisi Kevin yang terlihat merenung,
Kevin pun berkata kepada tuannya itu, dengan rasa hormat serta meminta maaf karena ketidaksopanannya terhadap pemberian dari tuannya Roman Dimitri, dia pun bertanya, apakah boleh kalau seri pertama yang diberikan kepada Chris menjadi miliknya? Dan setelah ditanya kenapa oleh Roman Dimitri, Kevin pun menjawab dengan mengatakan, kalau dirinya hanya tidak tahan dengan pemikiran, bahwa ada orang lain yang menerima julukan first dari tuannya tersebut. Dengan apa yang dikatakan oleh Kevin tersebut, Roman pun teringat dengan Matt Damon yang persis sama dengan Kevin yang selalu menyebabkan masalah pada saat di kehidupannya yang lalu, dan di waktu itu, Matt Damon berkata kepada Baek Jong Hyuk, kalau dirinya yang selalu ingin menjadi pedang yang paling tuannya percayai di atas semuanya. Mau itu Blood Demon ataupun Sword Demon, Matt Damon berkata kalau mereka hanyalah lawan yang harus ia lampaui untuk mendapatkan kepercayaan dari tuannya itu. Dan dengan seperti biasa kalau Roman hanya mengakui seseorang dari kekuatannya, jika Kevin menginginkan pedang tanpa nama dari seri pertama, dirinya harus membuktikan lewat kemampuannya tersebut, dan untuk hal itu, Roman pun berkata kepada Kevin, kalau dia harus membuktikannya langsung di hadapannya itu, dan dengan apa yang sudah tuannya katakan tersebut, Kevin pun langsung mengajak Chris untuk berduel, karena untuk mendapatkan pedang dari seri pertama, Kevin berkata kalau dia akan membuktikan melalui skillnya tersebut, bahwa dirinya lah yang layak menerima pedang dari seri pertama yang dibuat oleh tuannya tersebut, dan dengan Chris yang menerima tantangan dari Kevin tersebut, duel memperebutkan pedang tanpa nama dari seri pertama pun akan segera dilakukan. Sebelum duel itu berlangsung, Chris pun berkata kepada Kevin, kenapa tuannya itu memberikan seri pertama dari pedang tanpa nama kepadanya, dan menyuruhnya untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan setelah melihat Kevin mulai mengeluarkan auranya yang menyelimuti tubuhnya itu, Chris pun berkata kembali, kalau dia teringat dengan sesuatu hal, tentang dirinya yang selalu tahu apa pendapat Kevin terhadapnya itu, tapi selaku pria dewasa tidak membuang-buang waktu bertanding serius melawan anak kecil, yang wajahnya merah karena harga dirinya. Meski mungkin sekarang orang-orang memanggil Kevin dengan sebutan Demon dari Dimitri, tapi baginya, Chris berkata kalau Kevin masihlah bocah kecil yang sama sekali bukan ancaman bagi dirinya, dan karena hal tersebut, Chris pun berkata kepada Kevin untuk menyerangnya dengan sekuat tenaga. Meski hal itu akan dilakukan oleh Kevin, Chris berkata kalau dia cukup hanya membuktikan dengan kekuatannya saja, karena ambisinya yang lebih besar bukanlah hal kecil yang bisa Kevin untuk lampaui. Di sisi Kevin, dia yang merasa diremehkan, dia pun langsung bergerak cepat ke arah Chris untuk melancarkan serangannya, dan ketika serangannya itu dilancarkan, Chris dengan tenang menghindari serangan tersebut dengan menggunakan teknik lighting flash-nya dan berpindah ke belakang Kevin dengan sangat cepat, dan ketika melancarkan serangan balik, meski dengan susah payah, Kevin bisa menghalau serangan tersebut. Dan setelah memblok serangan dari Chris itu yang mengakibatkan guncangan di sekitar mereka, sambil tersenyum, Kevin pun kemudian melancarkan serangannya kembali, dengan menggunakan teknik dash dibarengi serangan beruntunnya. Chris masih bisa menghalau semua serangan tersebut, dan pada saat pedang mereka saling beradu, Chris yang berkata kalau dia mengakui kalau Kevin sedikit berubah dan membuat kemajuan dari kemampuannya itu. Tapi menurutnya, hal tersebut masihlah kurang bagi Kevin untuk bisa mengalahkannya, dan dengan mendorong Kevin dengan aura yang ia keluarkan. Di sisi Kevin, dia yang berkata dalam hatinya kalau tidak ada yang lebih tahu kekuatan Chris dibanding dirinya itu. Pada saat Chris melancarkan serangan cepat beruntunnya itu, Kevin yang tak bisa menghalaunya pun mendapatkan luka dari serangan tersebut. Namun tanpa diduga, setelah melancarkan serangannya, Chris merasa terkejut. Karena meski serangan itu mendaratkan luka kepada Kevin, serangan itu tidak berdampak besar kepada Kevin yang masih bisa tersenyum lebar. Di sisi Kevin, dia yang sudah mengenal Chris lebih jauh dari siapapun, dengan swordsmanship-nya, kebiasaannya dan serta ritmenya itu yang tidak ada satupun ia lewatkan dan ia simpan di benaknya itu, dia bisa meminimalisir dari serangan yang dilancarkan oleh Chris tersebut, dan dengan kepercayaan diri yang tinggi, Kevin pun berencana akan mengerahkan semua kekuatan yang ia telah asah untuk melampaui Chris. Dan sementara itu, di sisi Roman Dimitri,
Dia yang melihat pertarungan tersebut berkata dalam hatinya, kalau Kevin sudah berhasil mengasah inderanya dengan Demon Soul Technique, sampai di titik bisa memprediksi arah lintasan Lightning Flash dari Chris itu, dan kembali ke pertarungan Chris dan Kevin, Kevin yang bisa membaca kemana serangan Chris tersebut, meski dia hanya bisa meminimalisir serangan Chris tersebut seperti yang diarahkan ke arah tangan kanannya, tapi pada satu momen, pada saat akan melancarkan serangan ke arah pundak yang akhirnya ia bisa hindari dengan menahannya sambil melompat ke udara. Kevin yang mendapatkan celah untuk melancarkan serangan balik. Dengan memutarkan badannya, Kevin pun melancarkan serangannya itu, dengan menggunakan teknik Heavenly Demon Sword dari gerakan pertama yang diajarkan oleh tuannya, Roman Dimitri. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.